Selamat pagi, perkenalkan saya Agatha Diah Jatiningtyas dari kelompok Koas A 2019-3. Pada saat ini saya akan mencoba memaparkan mengenai studi kasus pada koasistensi diagnosa laboratorik dengan judul infeksi virus canine distemper dan parasit Ankylostoma caninum serta Babesia canis pada anjing. Pertama, saya akan memaparkan mengenai riwayat kasus. Anamnesa pada anjing kasus ini adalah anjing belum pernah vaksin dan obat cacing, pakan berupa pakan kering yang dicampur dengan pakan basah diberikan 2 kali sehari, minum dari air keran, nafsu makan turun, berat badan turun, diare berdarah sudah 2 hari dengan frekuensi sekitar 5 kali sehari, muntah beberapa kali, sering batuk, belum pernah dibawa ke dokter hewan, serta penanganan yang diberi oleh pemilik berupa norit, diatap, dan madu. Berikutnya saya akan memaparkan mengenai kajian patologi anatomi. Organ yang pertama adalah otak. Pada pemeriksaan makroskopik otak, terlihat adanya perubahan warna menjadi abu-abu kecoklatan pada bagian yang terinfeksi virus. Kemudian, bidang sayatan berair, konsistensi kenyal, serta pada pemotongan transversal terdapat perubahan berupa tidak adanya diferensiasi antara substansia alba dan substansia grisea, sehingga tidak ada batas yang jelas. Pada pemeriksaan mikroskopis, dapat dilihat adanya pembentukan perivaskular caving oleh 2 lapis sel mononuklear atau sel radang mononuklear, dan terdapat beberapa sel neuron yang mengalami demyelinasi atau pengerusakan selabung mielin. Kemudian pada organ nodus limfatikus yang saya amati adalah nodus limfatikus retrofaringeal. Pada pemeriksaan mikroskopis nodus limfatikus terdapat adanya nekrosis limfoid. Nekrosis tersebut termasuk ke dalam nekrosis kariolisis karena sudah tidak ada lagi inti sel pada sel-sel yang mengalami nekrosis. Dapat dilihat pada gambar, terdapat nekrosis pada lingkaran merah. Kemudian organ berikutnya adalah pulmo atau paru-paru. Pada pemeriksaan makroskopis, organ pulmo mengalami perubahan warna menjadi hiperemi atau lebih merah. Kemudian konsistensinya kenyal. Kemudian pada bidang sayatan terlihat berair dan pada uji apungnya tenggelam. Pada pemeriksaan mikroskopis terlihat adanya penebalan septa alveolar yang disebabkan oleh infiltrasi sel radang terutama makrofag seperti yang terlihat pada gambar yang ditunjukkan pada anak panah berwarna merah. Kemudian, pada pemeriksaan mikroskopis berikutnya, yaitu pada epitelium bronchus, terdapat inklusi viral sitoplasmik pada sel-sel epitel bronchus. Dapat dilihat pada gambar, ditunjuk dengan anak panah berwarna hitam. Kemudian, ini adalah mikrofotografi lain dari epitel pulmo yang menunjukkan adanya badan inklusi viral intrasitoplasmik yang ditunjuk dengan anak panah berwarna hitam. Berikutnya adalah organ usus halus. Pada organ usus halus, pemeriksaan makroskopiknya menunjukkan perubahan warna mukosa usus menjadi hiperemi. Kemudian terdapat beberapa lokasi hemoragi dan ditemukan adanya cacing dewasa Ankylostoma caninum pada lumen usus halus. Cacing dewasa tersebut ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah. Berikutnya adalah mikrofotografi dari mukosa usus halus. Ditemukan adanya potongan cacing membujur yang sedang menembus mukosa usus halus. Ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah. Berikutnya mikrofotografi yang lain dari mukosa usus halus. Pada mikrofotografi tersebut terdapat
adanya infiltrasi sel-sel radang, yaitu eosinofil yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna hitam, dan sel radang limfosit yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah. Untuk sel radang eosinofil, sitoplasmanya berwarna kemerahan, sementara pada limfosit, nukleusnya besar dan sitoplasmanya berwarna kebiruan. Berikutnya adalah organ ginjal. Pada pemeriksaan mikroskopis ginjal, terdapat beberapa perubahan, antara lain tidak adanya sel darah merah atau eritrosit pada kapiler glomerulus ginjal, yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah. Kemudian, ada pula infiltrasi protein pada lumen kapsula Bowman yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna hitam. Kemudian, pada pemeriksaan mikroskopis ginjal, terdapat pula perubahan berupa degenerasi hidrofik, serta nekrosis kariolisis pada sel epitel tubulus ginjal. Degenerasi hidrofik ditunjukkan dengan panah berwarna merah, dengan ciri sel epitel terlihat membesar, dan inti sel terdorong ke tepi. Pada nekrosis kariolisis, sel terlihat tidak lagi memiliki inti sel atau nukleus. Keempat perubahan tadi merupakan perubahan yang terjadi akibat infeksi Babesia canis pada anjing. Infeksi Babesia canis mengakibatkan hemolisis atau pecahnya sel darah merah, sehingga ginjal tidak mendapatkan cukup suplai oksigen dari hemoglobin yang ada di sel darah merah, sehingga mengakibatkan ginjal mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen pada ginjal menyebabkan ginjal tidak lagi dapat berfungsi dengan baik atau mengalami disfungsi pada barier filtrasi, sehingga terjadilah infiltrasi protein ke kapsula Bowman. Berikutnya adalah vesika urinaria. Pada pemeriksaan mikroskopis vesika urinaria, terlihat adanya badan inklusi intrasitoplasmik pada sel epitel transisional vesika urinaria yang mengalami degenerasi hidrofik. Degenerasi hidrofik terjadi akibat sel tidak mampu lagi mengatur perpindahan ion dan cairan, sehingga terjadi penumpukan cairan di dalam sel. Hal itu disebabkan oleh adanya infeksi canine distemper virus pada vesika urinaria anjing. Berikutnya adalah bantalan kaki atau footpad pada anjing. Pemeriksaan makroskopis menunjukkan adanya pengerasan atau hiperkeratosis pada bantalan kaki anjing, serta perubahan warna menjadi coklat kehitaman. Pada pemeriksaan mikroskopis dapat dilihat adanya hiperkeratosis atau menambah banyaknya lapisan epidermis yang mengandung protein keratin yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna hitam. Ini adalah contoh pemeriksaan mikroskopis yang lain dari bantalan kaki anjing yang terinfeksi canine distemper virus. Terdapat hiperkeratosis yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah, yaitu penebalan lapisan epidermis yang mengandung protein keratin. Berikutnya adalah mukosa hidung. Pada mukosa hidung terdapat perubahan berupa hiperkeratosis, sama seperti pada bantalan kaki anjing yang terinfeksi canine distemper virus. Penebalan dan hiperkeratosis mukosa hidung serta bantalan kaki menjadi salah satu ciri utama dari penyakit canine distemper dan biasa disebut sebagai hard pad. Kesimpulan dari kajian patologi anatomi. Berdasarkan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, anjing mengalami ensefalitis demyelinasi viral pada otak, nekrosis kariolisis limfoid viral pada nodus limfatikus retrofaringeal, pneumonia interstisial viral pada pulmo, enteritis parasitika pada usus halus, degenerasi hidrofik dan nekrosis kariolisis babesial pada ginjal, degenerasi hidrofik viral pada vesika urinaria, dan hiperkeratosis viral pada mukosa hidung dan bantalan kaki. Berikutnya, saya akan memaparkan mengenai kajian mikrobiologi dari kasus tersebut.
Canine distemper virus merupakan virus RNA berantai tunggal yang memiliki amplop atau envelop pada bagian luarnya. Pada amplop tersebut terdapat beberapa spike yang berfungsi ketika menginfeksi hospes, yaitu protein fusi, hemaglutinin, serta protein SH. Isolasi canine distemper virus dapat dilakukan dengan cara kultur sel. Sampel yang digunakan yaitu spesimen Bavicode, makrofag alveolar, serta limfosit. Sel lain yang digunakan adalah makrofag, limfosit, lymphoid marmoset, atau signaling lymphocytic activation molecule atau yang bisa disingkat dengan SLAM. Media yang digunakan dalam kultur sel dibagi menjadi dua berdasarkan tahap penggunaannya, yaitu media pemeliharaan dan media pertumbuhan. Media pertumbuhan digunakan ketika menumbuhkan kultur sel, sehingga ketika kultur sel sudah jadi atau hampir jadi, media pertumbuhan diganti dengan media pemeliharaan. Kemudian, spesimen atau sampel yang diduga mengandung virus dimasukkan ke dalam kultur sel, lalu diinkubasi, dan dapat juga dilakukan pemutaran dengan pemutar mekanik untuk meniru keadaan pada saluran respirasi, yaitu tempat replikasi pertama virus pada anjing. Kemudian pada kultur sel tersebut, perubahan yang dapat diamati adalah efek sitopatik pada sel hospes berupa pembentukan giant cell atau syncytia. Berikut adalah contoh gambaran giant cell atau syncytia yang terbentuk pada kultur sel canine distemper virus. Berikutnya adalah identifikasi virus. Identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya immunofluorescent antibody, diagnosa molekuler dengan polymerase chain reaction, serta enzyme link immunoassay. Yang pertama adalah immunofluorescent antibody. Immunofluorescent antibody digunakan untuk mendeteksi adanya antigen canine distemper virus pada sampel. Sementara sampel yang digunakan adalah sel epitel konjungtiva, leukosit pada preparat apus Bavicode, sedimen urin, jaringan pada hasil nekropsi, cairan cerebrospinal, atau dari kultur sel. Immunofluorescent antibody menggunakan pewarna yang terkonjugasi dengan antibody canine distemper virus. Pewarna yang digunakan adalah fluorokrom, dapat berupa fluorescein isothiocyanate atau rhodamin isothiocyanate. Sementara alat untuk memeriksa hasil dari metode tersebut adalah mikroskop fluoresen. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah hijau bila yang digunakan pewarna fluoresen atau merah bila yang digunakan pewarna rhodamin. Antigen yang terdapat dalam sampel akan berikatan dengan antibody canine distemper virus yang terdapat pada pewarna. Sehingga ketika sampel tersebut diamati dalam mikroskop fluoresen akan menghasilkan warna yang berpendar tergantung dari pewarnanya. Berikut adalah contoh hasil pewarnaan immunofluorescent antibody pada anjing yang terkena canine distemper virus. Pada gambar kiri atas terlihat pendaran berwarna hijau sehingga pewarna yang digunakan adalah fluoresen dan itu merupakan hasil pewarnaan pada cairan cerebrospinal. Sedangkan pada gambar di kanan bawah, warna yang terlihat berpendar adalah merah sehingga pewarna yang digunakan adalah rhodamin. Gambar tersebut adalah hasil pewarnaan terhadap bantalan kaki pada anjing yang terkena canine distemper virus. Berikutnya adalah reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Metode ini berfungsi untuk mendeteksi adanya antigen canine distemper virus pada sampel. Sampel yang digunakan adalah sel Bavicode, darah utuh, serum, dan cairan cerebrospinal. Pada RT-PCR terdapat dua tahap, yaitu pembentukan cDNA dari mRNA dan yang kedua adalah amplifikasi cDNA. Pada amplifikasi cDNA terbagi menjadi 3 tahap yang diulang-ulang 20-40 kali.
Tiga tahap tersebut adalah denaturasi yang dilakukan pada suhu 92 hingga 96 derajat Celcius. Tahap kedua adalah annealing yang dilakukan pada suhu 45 sampai 65 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah ekstensi yang dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius. Kemudian, PCR tersebut hasilnya dapat dibaca dengan elektroforesis. Pada elektroforesis, DNA yang telah diamplifikasi dapat dihitung panjangnya dengan menggunakan alat pada elektroforesis. Berikut adalah contoh hasil dari elektroforesis virus canine distemper. Berikutnya adalah enzim link immunoassay atau ELISA. Metode ini digunakan untuk mendeteksi adanya antigen canine distemper virus pada sampel. Sampel yang digunakan adalah serum. Alat untuk membaca hasil pada metode ini adalah fotometer. Enzim link immunoassay dilakukan dengan cara memberikan antibodi spesifik pada sumuran, kemudian memasukkan sampel berupa serum, yang bila mengandung antigen, maka antigennya akan berikatan dengan antibodi spesifik tersebut. Kemudian dimasukkan antibodi spesifik lainnya yang telah berkonjugasi dengan enzim. Bila mengandung antigen, maka antibodi tersebut akan menempel pada antigen tersebut. Kemudian ditambahkan substrat pada sumuran tersebut yang akan menghasilkan perubahan menjadi produk. Produk yang dihasilkan adalah perubahan warna pada sumuran tersebut yang menandakan adanya antigen canine distemper virus pada serum tersebut. Kesimpulan dari kajian mikrobiologi ini adalah, berdasarkan kajian mikrobiologi, virus canine distemper dapat diisolasi dengan kultur sel limfosit atau makrofag dan dapat diidentifikasi dengan metode immunofluorescent antibody, reverse transcription polymerase chain reaction, dan enzim link immunoassay. Kemudian saya akan memaparkan mengenai kajian parasitologi. Pada pemeriksaan parasitologi dilakukan dengan dua cara, yaitu pemeriksaan feses dan pemeriksaan apus darah. Pemeriksaan feses dilakukan untuk mencari adanya telur atau larva pada cacing Ankylostoma caninum, serta pemeriksaan darah dilakukan untuk memeriksa adanya parasit darah Babesia canis pada eritrosit anjing. Pemeriksaan feses sendiri terdiri dari pemeriksaan natif, pemeriksaan pengapungan langsung, pemeriksaan pengapungan sentrifus, serta pemeriksaan McMaster. Pengambilan sampel feses dilakukan dengan cara mengambil feses langsung dari tempat kotoran hewan atau dengan menggunakan termometer atau batang kaca yang dimasukkan ke dalam rektum hewan. Kemudian sampel darah diambil dari pembuluh vena, dan biasanya vena yang digunakan untuk pengambilan darah adalah vena cephalica dan vena savena. Kemudian pemeriksaan feses natif. Pemeriksaan feses natif memiliki prinsip untuk mengamati keberadaan telur cacing pada sampel feses dengan cara mencampurkan feses dengan air. Metodenya adalah mengambil sebagian feses, kemudian meletakkannya pada slide atau objek gelas, lalu memberi air diteteskan pada feses tersebut dan diaduk. Kemudian ditempelkan dek gelas, lalu diamati di bawah mikroskop untuk mencari adanya telur cacing. Berikutnya adalah pemeriksaan feses dengan metode pengapungan langsung. Prinsip dari metode ini adalah untuk mengapungkan telur cacing pada feses dengan menggunakan cairan yang memiliki berat jenis lebih besar daripada telur. Cairan yang digunakan antara lain natrium klorida, magnesium sulfat, natrium nitrat, atau larutan gula. Untuk pengapungan langsung digunakan dengan cara mengambil sebagian feses, lalu diberikan cairan pengapungan, dicampur, kemudian didiamkan selama 15 menit, sehingga telur-telur cacing yang berat jenisnya lebih kecil akan mengapung ke atas, lalu dek gelas ditempelkan kepada permukaan cairan, kemudian ditempelkan pada slide atau objek gelas, dan diamati di bawah mikroskop. Kemudian pemeriksaan feses dengan pengapungan sentrifus. Prinsipnya mirip dengan pengapungan langsung,
Namun, pada pengapungan sentrifus menggunakan sentrifus untuk memisahkan berdasarkan berat jenis sehingga mempermudah telur untuk dapat mengapung ke atas. Cairan yang digunakan pun sama, antara lain natrium klorida, magnesium sulfat, natrium nitrat, atau larutan gula. Berikut adalah contoh foto telur yang ditemukan pada pemeriksaan feses. Telur tersebut adalah telur Ankylostoma caninum dengan ciri-ciri berbentuk ovoid dan memiliki bentukan seperti barrel. Berikutnya adalah pemeriksaan feses dengan metode McMaster. Pada metode ini, prinsipnya adalah untuk memperkirakan keparahan infeksi cacing dengan menghitung jumlah telur cacing per gram feses. Cairan yang digunakan adalah air, kemudian cairan pengapung. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil 3 gram feses, lalu mencampurkannya dengan 42 ml air, lalu campuran tersebut disaring untuk menghilangkan debris-debris, kemudian filtrat diaduk dan diisikan ke dalam tabung 15 ml. Setelah itu, lalu disentrifus selama 2 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Setelah itu, supernatannya dibuang, lalu sedimennya diaduk dan dicampur dengan larutan flotasi hingga volume seperti sebelumnya. Kemudian campuran itu dibolak-balikan sebanyak 6 kali, lalu dengan pipet diambil dan diisikan ke ruang hitung pada slide McMaster. Berikut adalah contoh dari slide McMaster yang digunakan untuk menghitung jumlah telur cacing per gram feses. Jumlah telur cacing yang terhitung pada 1 kamar hitung dikalikan dengan 100, sementara bila menghitung pada 2 kamar hitung dikalikan dengan 50. Berikutnya adalah pemeriksaan preparat apus darah. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi adanya parasit darah dengan menggunakan pewarna. Pewarna yang digunakan adalah Giemsa atau Leishman. Berikut adalah contoh dari hasil pemeriksaan apus darah pada anjing yang mengalami infeksi canine babesiosis. Pada gambar terlihat adanya parasit darah, yaitu Babesia canis, pada eritrosit anjing yang berbentuk seperti pir dengan salah satu ujung yang runcing dan ujung lainnya membulat. Pada satu eritrosit dapat terdapat 1 atau lebih, namun yang paling sering ditemukan adalah sepasang atau 2. Berdasarkan kajian parasitologi, anjing yang mengalami ankylostomiasis dan babesiosis akan menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan feses dan apus darah berupa terlihatnya telur cacing pada feses dan terlihatnya parasit pada darah. Kemudian saya akan memaparkan mengenai kajian patologi klinik. Berikut adalah hasil dari gambaran darah anjing yang terkena infeksi canine distemper virus, Babesia canis, serta Ankylostoma caninum. Pada pemeriksaan darah, terlihat adanya penurunan pada eritrosit, hemoglobin, serta PCV. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa anjing tersebut mengalami anemia atau kekurangan sel darah. Kemudian pada MCV, MCH, dan MCHC anjing terlihat menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa anjing menderita anemia mikrositik hipokromik. Mikrositik merupakan anemia yang ditandai dengan penurunan volume sel darah merah atau dengan indikatornya berupa MCV. Sementara hipokromik merupakan anemia yang ditandai dengan berkurangnya konsentrasi hemoglobin pada sel darah merah yang ditandai dengan MCH dan MCHC. Anemia mikrositik hipokromik yang terjadi merupakan akibat dari infeksi canine distemper virus atau Ankylostoma caninum dan Babesia canis. Babesia canis dapat menyebabkan hemolisis pada eritrosit, sementara Ankylostoma caninum dapat menyebabkan hemoragi pada usus halus. Maka dari itu, kehilangan darah dan hemolisis dapat menyebabkan anemia mikrositik hipokromik. Selain itu, anemia mikrositik hipokromik dapat disebabkan pula karena kekurangan
zat besi yang dapat terjadi akibat kekurangan darah atau kehilangan darah secara eksternal yang kronis, dan selain itu juga karena kurangnya intake zat besi yang masuk ke anjing. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan terjadinya mitosis tambahan pada hematopoiesis sehingga mengakibatkan ukuran sel darah merah menjadi lebih kecil atau mikrositik. Kemudian, untuk indikator total protein plasma dan fibrinogen terjadi peningkatan. Peningkatan total protein plasma dan fibrinogen dapat terjadi pada dua hal, yaitu hiperfibrinogenemia absolut dan hiperfibrinogenemia relatif. Hiperfibrinogenemia relatif terjadi apabila perbandingan TPP dibanding fibrinogen adalah 15:1 atau lebih besar. Sementara yang absolut terjadi ketika perbandingannya 10:1 atau lebih kecil. Pada kasus ini, perbandingan TPP dengan fibrinogen adalah 1,48:1, sehingga termasuk ke dalam hiperfibrinogenemia yang absolut, yaitu kenaikan fibrinogen saja. Kenaikan fibrinogen dapat disebabkan oleh adanya radang karena fibrinogen berperan pada keadaan radang pada tubuh. Selain itu, kenaikan fibrinogen juga dapat terjadi akibat adanya hemoragi karena fibrinogen merupakan salah satu faktor koagulasi darah. Keradangan dan hemoragi yang terjadi dapat disebabkan oleh infeksi Ankylostoma caninum pada usus ataupun infeksi canine distemper virus pada organ-organ yang mengalami keradangan. Berikutnya adalah penurunan total leukosit dan limfosit. Penurunan total leukosit disebut juga dengan leukopenia, sementara penurunan limfosit disebut juga dengan limfopenia. Limfopenia merupakan salah satu gambaran darah yang terjadi pada infeksi yang disebabkan oleh virus canine distemper. Pada infeksi virus canine distemper, terdapat infiltrasi limfosit pada sel-sel yang terinfeksi oleh virus tersebut, sehingga mengakibatkan jumlah limfosit yang ada di dalam darah menjadi berkurang. Sementara total leukosit menurun jumlahnya karena limfosit yang merupakan salah satu jenis leukosit juga menurun jumlahnya. Sehingga terjadilah leukopenia yang disertai dengan limfopenia. Berdasarkan pemeriksaan hematologi, anjing tersebut mengalami anemia mikrositik hipokromik, hiperproteinemia, hiperfibrinogenemia absolut, serta leukopenia yang disertai dengan limfopenia. Berikut adalah diagram patogenesis yang terjadi pada infeksi canine distemper, Ankylostoma caninum, serta Babesia canis. Faktor predisposisinya adalah jumlah anjing yang terdapat di populasi tersebut terlalu banyak, kemudian anjing belum pernah divaksin, dan belum pernah diberi obat cacing. Pada infeksi canine distemper virus, jalur masuk infeksi adalah dengan kontak langsung dengan sekresi oronasal anjing terinfeksi. Sementara pada Ankylostoma caninum, infeksi masuk melalui ingesti telur cacing pada feses anjing yang terinfeksi. Dan pada Babesia canis, jalur masuk infeksi adalah dari air liur gigitan caplak yang terkena Babesia canis. Kemudian, pada infeksi canine distemper virus, virus kontak dengan epitel saluran respirasi atas, menginfeksi monosit jaringan limfoid, dan menyebar ke berbagai jaringan melalui sistem limfatik. Pada infeksi Ankylostoma caninum, cacing dewasa berpredileksi di usus halus anjing. Dan pada infeksi Babesia canis, parasit masuk ke eritrosit pada peredaran darah perifer dan menyebar melalui aliran darah. Pada infeksi canine distemper virus, terjadi pneumonia interstitialis dengan edema dan penebalan septa alveolar. Lalu terjadi pembesaran limfonodus dan pengerasan limfonodus serta nekrosis limfoid. Lalu terjadi encephalitis terdemielinasi dan infiltrasi sel radang dengan perivaskular cuffing. Kemudian pada infeksi Ankylostoma caninum, terjadi hemoragi dan infiltrasi sel radang pada mukosa usus. Lalu pada infeksi Babesia canis,
terjadi hemolisis pada eritrosit yang terinfeksi. Hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan patologi klinis berupa anemia mikrositik hipokromik, hiperproteinemia, hiperfibrinogenemia, serta leukopenia yang disertai dengan limfopenia. Sekian presentasi saya mengenai infeksi Canine Distemper virus, Ankylostoma caninum, dan Babesia canis pada anjing. Terima kasih.